Renungan pada hari ini diambil dari kitab Korintus. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam 1 Korintus 13 ayat 3-7. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Hidup di dunia yang penuh dengan kesulitan, kekecewaan, dan penderitaan, kebahagiaan adalah sesuatu yang dicari dan didambakan semua orang. Tetapi karena mencari sendiri di tempat yang ditentukannya sendiri dengan cara yang dianggap benar menurut dirinya sendiri, akhirnya orang mendeskripsikan kebahagiaan sesuai keinginannya dengan ukuran kebahagiaan sesuai hasil pencariannya sendiri. Hasilnya, kebahagiaan yang dibayangkan oleh sebagian besar manusia biasanya dikaitkan dengan banyak tertawa, banyak bersenang-senang, banyak berbelanja, banyak rekreasi, tinggal di tempat yang nyaman, dan jika memungkinkan, memiliki banyak penghasilan tanpa bekerja. Akibatnya, sebagian besar manusia akan menganggap kebahagiaan akan diperoleh oleh orang yang kaya raya, memiliki kekuasaan besar atau jabatan tinggi, karena mereka bisa bersenang-senang dengan kekayaan yang mereka miliki. Apa yang dibayangkan sebagian besar manusia tentang kebahagiaan tersebut sebenarnya adalah kesenangan badani, kenikmatan jasmania. Memang kekayaan yang banyak akan memberikan berbagai kenyamanan jasmania. Orang yang memiliki banyak uang akan bisa banyak membeli berbagai barang yang mereka inginkan. Orang yang memiliki banyak kekayaan akan bisa membeli berbagai aset yang dianggap sebagai simbol kemakmuran. Orang yang memiliki banyak harta benda akan bisa bepergian ke berbagai tempat yang spektakuler. Orang yang menikmati berbagai kenyamanan itu memang bisa banyak tertawa. Sayangnya, orang yang banyak tertawa tidak selalu berbahagia. Yesus Kristus, pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang menciptakan alam semesta dan segala isinya, mengatakan serangkaian kalimat yang terkait dengan kebahagiaan. Yesus Kristus tidak hanya menunjukkan bagaimana caranya memperoleh kebahagiaan, tetapi Dia sebagai pencipta manusia mengerti dengan baik apa yang diperlukan manusia untuk berbahagia. Juga mengatakannya sebagai orang yang memiliki kuasa untuk memberikan kebahagiaan itu. Anehnya, apa yang Yesus Kristus katakan tentang kebahagiaan sangat berbeda dengan kebahagiaan yang banyak orang bayangkan selama ini, bahkan bertolak belakang. Yesus Kristus mengatakan, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Jauh sebelumnya, Allah berbicara kepada umatnya melalui Nabi Yeskiel. "Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Nubuatan Nabi Yeskiel tersebut menunjukkan bahwa hati yang suci merupakan karunia Allah. Orang percaya akan memiliki hati yang suci karena Roh Kudus akan mengubah hati yang keras menjadi sejalan dengan kehendak Allah. Hati yang suci bukan hanya menyangkut hati yang bersih, tetapi juga suatu komitmen dan kehendak orang terhadap Allah. Hati yang suci merupakan sikap tidak kompromi terhadap kenajisan. Kenajisan berhubungan langsung dengan hati yang tidak tetap dan sikap mendua hati. Itu sebabnya hati yang suci terkait erat dengan komitmen untuk tetap setia kepada kebenaran Allah dalam hidup orang percaya. Kesucian hati berkaitan erat dengan kehendak untuk berserah kepada Yesus Kristus tanpa kompromi. Karena itu, hati harus dijaga agar tetap murni dari keinginan-keinginan nafsu daging, dari segala pikiran dan keinginan kotor, dari keinginan nafsu duniawi, dari ketamakan dan keserakan, dari segala kekotoran. Hati dijaga dengan melakukan berbagai kebajikan.
Kebajikan adalah berpikir dan melakukan apa yang benar serta menghindari apa yang salah. Kebajikan adalah kualitas atau cara berperilaku yang baik yang digerakkan oleh kasih. Kebajikan dimulai dengan penataan hati, karena dari hati terpancar kehidupan. Menata kehendak yang akan mewujud di dalam perbuatan jasmani. Kebajikan adalah tindakan melatih dan membiasakan melakukan yang benar dan menghindari yang salah dalam bidang tertentu. Karena itu, kebajikan menunjukkan perilaku yang berdasarkan standar moral yang tinggi. 7 kebajikan utama adalah kebalikan dari 7 dosa mematikan, yang meliputi kerendahan hati untuk melawan kesombongan, kebaikan hati untuk melawan iri hati, kesabaran untuk melawan amarah, ketekunan untuk melawan kemalasan, kemurahan hati untuk melawan ketamakan, pengendalian diri untuk melawan kerakusan, kemurnian untuk melawan hawa nafsu. Pembinaan dan penyempurnakan kebajikan dianggap sebagai kebaikan umat manusia, dan karenanya dihargai sebagai tujuan akhir kehidupan atau prinsip dasar keberadaan. Dengan melakukan berbagai kebajikan akan membawa orang semakin serupa dengan rancangan Sang Pencipta kehidupan.